Saudara sekalian, masihkah Anda ingat di mana Rizik Sihab mengatakan kepada Gus Dur bahwasanya Gus Dur itu buta mata, buta hati, saudara sekalian. Itu ini adalah perkataan yang sangat eh, menyakitkan, memukul daripada para pecinta Kiai Nusantara atau Kiai NU. Lebih khususnya daripada santri-santri Gus Dur, saudara sekalian. Nah, sekarang ketika Gus Dur dulu begitu dihina oleh Rizik Sihab, namun diam-diam menantu daripada Rizik Sihab ini yaitu Hanif Al-Atos diam-diam menyisipkan kata-kata, membuat dalil daripada perkataan Gus Dur, saudara sekalian. Ini sama halnya dengan memakan muntahnya sendiri, saudara sekalian. Dulu menghina Gus Dur, namun sekarang mengambil dalil daripada apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Yang bukan mengisbat ya, tapi menetapkan, salah satu menyebutkan keturunan Nabi Muhammad itu masih ada. Namun bukan Habib yang dimaksud, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Kiai Imad, saya tidak tahu ini kenapa mengomentari Gus Najih ini sangat panjang sekali. Dan yang menarik di sini ada juga nih. Anda bertanya ke mana penulis ketika Mama Gupron bicara dengan semut. Penulis jawab, Mama Gupron mau bicara dengan semut, dengan tawon, dengan kewangbong, urusannya dengan umat apa? Nggak ada, Pak. Kata Anda Mama Gupron memprotes malaikat. Memang apa kaitannya dengan umat jika Mama Gupron memprotes malaikat? Itu urusan Mama Gupron, bukan urusan umat. Kalau mau menasihati boleh saja. Wong kadang manusia juga banyak juga yang memprotes Tuhan. Nah, dan lain sebagainya ke sini. Artinya memang komentar-komentar secara detail ini termasuk juga mengomentari tentang pengantarnya Sukron Makmun dan komentarnya UAS Ustadz siapa namanya Naki Sukron Makmun, kemudian juga ada komentar tanggapan ke Imad kepada Abdul Somad. Nah, oke, baik. Pemirsa pada Smart TV, memang Anda pasti penasaran ini. Yang belum membaca pasti itu kan ya, penasaran untuk membelinya. Kenapa? Ini gaya bahasanya, gaya tulisannya itu renyah. Kalau bahasa saya itu renyah, kemudian juga tidak mengernyitkan dahi ketika kita membaca buku-buku Kiai Imad. Baik, saya langsung ke Kiai Bedilah. Kiai Bedilah, ada tanggapan? Silakan. Terima kasih Mas Duduk. Saya tadi sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ribut, bahwa eksklusivitas Ba'alwi itu menunjukkan bukan warisan ulama Nusantara. Menarik sekali ini, Mas. Kemudian ada beberapa catatan, Mas. Pertama, yang perlu kita pahami bersama adalah bahaya, sekali lagi, bahaya, saya ulang lagi, bahaya menyandarkan pada Nabi, padahal tidak ada hubungannya dengan Nabi. Baik menyandarkan dalam konteks khobar, hadis, atau menyandarkan dalam konteks kenasaban. Sementara dia betul-betul tidak tahu persis, atau ada rentang waktu yang sudah sangat lama, 550 tahun, kemudian dia mencoba menginterpolasi atau menyangkokkan nasabnya pada Nabi. Ini sesuatu yang sangat bahaya, Mas. Lebih baik hati-hati, ikhtiyat. Jadi ini bukan dalam konteks salah mencintai, Mas, tetapi mempercayai sesuatu yang sampai mengorbankan cinta, sementara tingkat validitas informasi itu, ketersambungan itu betul-betul sangat jauh dari sumber keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan makanya saya ingin mengatakan, Mas, yang percaya pada nasab Ba'alwi, padahal mutawatir juga tidak, soheh juga tidak, ahad juga tidak, bahkan do'if juga tidak, maka secara otomatis dia akan bertanggung jawab dunia dan akhirat, Mas. Selama ini sebenarnya tentang nasab itu, kalau tidak ada masalah, kita percaya cukup
ada referensi yang menunjukkan saja sudah selesai. Meskipun Robito sendiri sangat ketat dalam konteks kenasaban, tapi problemnya ini kan ada persoalan. Mau tidak mau verifikasinya harus ketat karena ada persoalan, misalnya persoalan PSKP misalnya, pembelokan makam, pembelokan sejarah, kapitalisasi nasab, terus perbudakan spiritual, atau tadi yang disebut oleh Dr. Ibut 3P itu tadi. Lah, dalam konteks ini, Kiai Imad itu betul-betul tidak hanya didasarkan pada firasat membaca fenomena, tapi betul-betul firasat membaca fenomena yang didasarkan pada sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Ini kan luar biasa, yang notabene juga didasarkan kepada posisi dia yang masih istiqomah mengawal dan mendampingi perkembangan Izdil Islam wal Muslimin sekarang ini. Kemudian memang sesuatu yang agak aneh, Mas. Sekian abad tiba-tiba dulu tidak pernah ada masalah karena memang tidak pernah membuat masalah dari klan Ba'alawi, tiba-tiba begitu kuatnya glorifikasi dan interpolasi muncul Kiai Imad. Ya kalau saya sebut itu ya man yuharik ya Allah muharik. Siapa yang menggerakkan munculnya Kiai Imad dan diskursus publik seperti sekarang ini, ya memang itu sudah kehendak Allah untuk meluruskan agama yang diridhoinya, itu Mas. Ini ada catatan saya, Mas. Komitmen keislaman dari beberapa teman yang kuliah di Timur Tengah maupun di Barat itu hanya ditemukan di Indonesia, Mas. Jadi masyarakat Indonesia ini itu mempelajari Islam itu kan tidak hanya perspektif saintifik, tapi juga perspektif perilaku, Mas. Haliyah. Terus terkait sebagai penutup, tanggapan saya sebagai penutup dari tanggapan saya untuk ini, tadi disinggung terkait dengan pernyataan Gus Dur yang dikutip oleh salah seorang ulama di pengantar buku yang ditulis oleh Hanif Alatas DKK itu menunjukkan fenomena pinter-pinternya Ba'alawi merapat pada pernyataan Gus Dur, karena di situ ada tema cucu Nabi, sehingga seolah-olah orang itu diglorifikasi apa yang dinyatakan oleh Gus Dur itu betul-betul ada hubungannya dengan klan Ba'alawi. Karena memang pada saat Gus Dur membuat Sumpah Pres saat itu ada pendamping dari Ba'alawi yang sebenarnya itu pernyataan umum Gus Dur merespon salah seorang tokoh nasional yang mengatakan bahwa Nabi sudah tidak punya keturunan. Tapi Gus Dur menjawab secara universal, yang kebetulan Ba'alawi pinter sekali di situ merapat, sehingga orang menganggap seolah-olah itu hubungannya dengan Ba'alawi. Itu aja Mas Yusuf, terima kasih. Oke, baik. Ini juga yang sering menjadi yang menarik ini di sini. Pasal keempat, pengakuan ulama besar Nusantara terhadap status Ba'alawi sebagai zuriyah. Di sini Kiai Imad menulis, demi membela nasab Ba'alawi, Hanif dan kawan-kawan dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi mengklaim bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat oleh para ulama Nusantara. Benarkah klaim tersebut? Nama yang pertama yang ia sebut adalah ulama besar asal Banten, Said Ulama Al-Hijaz, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ia menyebut beberapa ulama lainnya. Syekh Nawawi Al-Bantani yang wafat 1316 Hijriah. Menurut Hanif, Syekh Nawawi telah mengisbat nasab Ba'alawi dalam kitabnya Uqudul Zen. Teks kitab Uqudul Zen yang dimaksud sebagai berikut. Ini terjemahannya ya. Telah berkata Sayyiduna, yakni orang yang paling mulia di antara kami, Al-Habib, yakni yang dicintai, dan seorang Said Abdullah Al-Haddad, pemilik tarekat terkenal dan rahasia yang banyak. Istilah di sebagian negeri dalam menyebut zuriyah Rasulullah SAW. Untuk laki-laki adalah Habib, sementara yang perempuan disebut Hubabah. Adapun kebanyakan menyebut keturunan Nabi Muhammad SAW dengan Said dan Sayyidah. Menurut Hanif, ini tulisan Kiai Imad dan kawan-kawan, teks di atas adalah isbat Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap nasab Ba'alawi. Padahal sesuai dengan kaidah para ahli nasab, sesuatu yang ditulis bukan untuk maksud menetapkan nasab tidak bisa dijadikan hujah penetapan nasab, seperti sanad tarekah. Ya, tarekat yang diklaim merupakan sanad dari ayah ke anak, terus ke cucu dan sebagainya. Bahkan nasab, Syekh Halil bin Ibrahim mengatakan, maka nasab bisa dikatakan diisbat jika ditemukan dalam catatan atau kitab dengan syarat apa yang tertulis itu petunjuknya jelas untuk tujuan atau mengisbat nasab dan bukan termasuk nama yang mirip. Begitu juga para ahli nasab membuat kaidah bahwa tidak setiap apa yang ditulis tentang nasab itu bisa dijadikan hujah, termasuk teks dari Syekh Nawawi tersebut.
Syekh Khalil bin Ibrahim dalam kitab Muqaddimat fi Ilmi Al-Ansab mengatakan, tidak semua orang yang menulis nasab itu bisa dijadikan hujah, dan tidak semua yang ditulis sah untuk dijadikan hujah. Ditambahkan kitab di dalam kitab buku Dulejen itu bukanlah kitab nasab, sedangkan sesuai kaidah para ahli nasab, nasab hanya bisa diisbat oleh kitab-kitab nasab. Nah, dari situ apa yang ditulis oleh Hanif dan kawan-kawan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama Nusantara lainnya yang diklaim mengakui nasab Ba'alawi itu tidak bermakna apa-apa dalam membantu batalnya nasab Ba'alawi. Menurut kaidah-kaidah buku, menurut kaidah-kaidah baku yang dipegang oleh para ahli nasab. Ini adalah sebuah analisa, menurut saya, analisa yang sangat genuine atau cerdas oleh Kiai Imad. Bukan sebuah alibi untuk menentang, tetapi referensi tentang kaidah-kaidah nasab itu apa, kemudian juga metodologi nasab juga apa, kemudian di sini sangat jelas ada tentang surah wal istifadoh dan lain sebagainya. Ini satu lagi. Halo, ya silakan lanjut. Oke, Ya. saya ingin menambah sedikit, Mas. Memang ada pernyataan dari Nabi untuk Hasan Husain itu adalah dipanggil Sayyid atau Syarif. Nah, tetapi kan bukan berarti haram atau makruh atau ada larangan bagi seseorang untuk manggil orang lain dengan konteks Sayyid Syarif, Mas. Biasa, Mas Dr. Ribut sering menemukan orang yang bukan dari zuriat Nabi dipanggil Sayyid Syarif dalam konteks bahasa Arab itu biasa, Mas. Dalam konteks tulisan teks Arab biasa. Beberapa kesempatan kita juga ketemu antar kawan itu untuk dalam pidato, dalam penghormatan memanggil Sayyid Syarif atau Sayyid, itu biasa itu, Mas. Jadi memang untuk penyebutan Hasan Husain disebut Sayyid atau Syarif, tapi bukan berarti istilah itu tidak boleh digunakan orang lain ketika menulis atau memberikan penghargaan pada orang lain, Mas. Itu. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, satu lagi nih, ada di halaman 189, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari yang wafat 1366 Hijriah. Ulama lain yang diklaim Hanif Alatas dan kawan-kawan mengakui nasab Ba'alawi adalah Syekh Hasyim Asy'ari. Menurut Hanif dan kawan-kawan, Syekh Hasyim Asy'ari pernah mencatat nama seorang Ba'alawi dengan sebutan Said. Sedangkan sebutan Said itu adalah untuk ciri keturunan Nabi. Maka berarti Syekh Hasyim Asy'ari telah mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Betulkah silogisme semacam itu dibenarkan oleh para ahli nasab? Benarkah ketika orang itu menyebut Said maka ia telah mengisbat orang itu sebagai keturunan Nabi? Ternyata para ahli nasab dan ahli fikih tidak menganggap sah penetapan nasab dengan hanya berdasar panggilan Said atau Syarif. Ini komentar Kiai Imad. Imam As-Subhi dalam kitab Fatwa As-Subhi mengatakan, dan semacam jika kita mengatakan, hei Syarif, atau telah datang seorang Syarif dan semacamnya sesuai dengan apa yang kami sebutkan, maka jika kita melihat tertulis tulisan yang maksudnya bukan mengisbat nasab, maka kita tidak boleh membawanya kepada isbat nasab dan tidak boleh kita bergantung kepadanya dalam menetapkan nasab ketika maksud tulisan itu bukan penetapan nasab. Ini luar biasa ini kan ya. Satu kata per kata, kemudian juga dicari dalilnya, dicari referensinya, bagaimana sebuah kaidah-kaidah isbat nasab di sini. Sekali lagi, ini kita akan mengelaborasi lebih jauh gitu ya nanti tentang buku ini. Baik, ada tambahan Dr. Ribut. Ini Anda kan tentang Rijalul Hadis ya, mustalah hadis, apa kapasitas Anda? Ini bagaimana Kiai Imad mengurai sebuah ilmu nasab ya, tentang ilmu nasab. Ternyata dari berbagai perspektif kemudian kaidah-kaidah itu sangat luar biasa, banyak sekali itu ya kaidah-kaidah yang baru kita mengerti bahwa persoalan nasab itu menjadi persoalan yang penting di dalam metodologi ilmiah. Ya, kalau dalam tradisi ulama hadis itu mereka punya tradisi itu mengambil sumber yang paling dekat, ya al-ulu, ya, yang dikenal dengan sanad ali. Jadi itu yang paling diutamakan. Kemudian selain itu juga persoalan diroyah. Jadi kalau dipahami persoalan nasab ini punya persoalan baik secara riwayatan, ya asal usul sumber daripada penetapan sosok Ubaidillah itu, dan juga secara diroyah, secara pemahaman. Yang pemahaman itu verifikasi menggunakan kajian-kajian sejarah.
Nah, kalau misalnya tadi masalah penyebutan Sayyid, Syarif, itu dalam bahasa Arab itu kan ada ta'adudud dalalah. Satu kata itu maknanya memang bisa bermacam-macam. Kalau di Arab sekarang kata Sayyid itu sudah artinya bapak begitu. Sayyid, bapak siapa gitu. Kemudian orang Arab itu yang perlu diingat, termasuk ulama-ulamanya, itu juga menyukai mujamalah, hiperbola, melebih-lebihkan. Jadi bukan berarti penetapan, itu sudah sangat jelas bahwa penyebutan itu bukan berarti penetapan. Yang ini kalau kita tarik ya masalah rijal, masalah apa tokoh-tokoh pembawa informasi yang disebut kredibel itu, kalau kita tarik fenomena yang khas, yang unik, yang hanya ada di Indonesia, munculnya Robito Alawiyah di Indonesia ini itu adalah asal usulnya, yaitu adalah imigran yang eksklusif. Imigran eksklusif yang tidak berbaur dengan penduduk setempat, ya, bekerja sama dengan Belanda, ya, bukan hanya apa sekedar membantu, ya, tapi juga apa simbiosis mutualisme, ya, mendapatkan upah dari Belanda. Nah, ini asal usul yang perlu dipahami, yang punya dampak dalam persoalan informasi atau riwayat dan juga ilmu. Apa itu? Yaitu kalau dalam tradisi apa penelitian itu kan kita kenal dengan data sumber itu kan ada korpus ya. Ada korpus tertutup, ada korpus terbuka. Seolah-olah Habib Utsman bin Yahya itu apa yang disampaikan dan apa yang difatwakan, apa yang ditulis, kemudian dikutip oleh para pengikutnya dari kalangan Ba'alawi di Nusantara, itu menjadi semacam korpus tertutup, semacam sumber keilmuan yang wah ini sudah apa menjadi bagian dari turos Nusantara dan turos apa Ba'alawi yang ada di Nusantara. Sementara apa keberadaan Kiai Imaduddin Utsman itu adalah membuka korpus itu, ya. Makanya Kiai Imaduddin itu tidak hanya persoalan nasab tapi juga mengembalikan turos ilmiah Wali Songo, ulama Nusantara itu yang memiliki silsilah yang benar kepada Nabi. Ya, itu yang kita tahu. Coba kita cek di NU Online misalnya. Kalau menelusuri masalah wirid-wirid zikir-zikir itu nanti mengutipnya dari mana? Dari kumpulan zikir yang dirangkai oleh Habib Utsman bin Yahya. Nah ini dibuka oleh Kiai Imad, ya, dibuka oleh Kiai Imad. Lah kita karena orang NU moderat, otomatis kalaupun nanti ada Habib yang apa yang dari kalangan Ba'alawi menunjukkan haliyah, ya, keilmuan dan juga haliyah yang baik, punya sanad, ya nggak ada masalah karena sanad lebih tinggi daripada nasab. Sanad ilmu lebih tinggi daripada nasab. Al ulama'u warasatul anbiya. Ya. Nah, ini yang perlu diperkuat melalui pada Suka TV itu adalah mengajak tradisi media sosial ini untuk kembali kepada tradisi rijalul hadis, yaitu mengklarifikasi asal usul sumber berita. Nah, ini mencerdaskan, ya. Jadi saya pribadi mudah-mudahan juga termasuk kayak Ubedillah ini nanti kelak apa yang kita perbincangkan ini di pada Suka TV ini menjadi amal dan pemberat timbangan di akhirat, ya. Karena apa? Karena kita ini tadi menghidupkan tradisi naket naket sanad dan juga termasuk rijal yang di Nusantara ini bisa dikatakan hampir hampir tutup lah gitu, ya. Ya, jadi fikih oriented atau tafsir oriented. Tapi untuk hadis ini masih lemah. Kalah dengan IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, pada Suka TV ini memperkuat kajian persoalan sunnah. Jadi orang NU tidak akan kalah dengan Wahabi kalau diskusi. Iya. Siap. Oke, saudara sekalian, itu ya panjang dan lebar dibahas dari Kiai Haji Ubedillah, lalu kemudian Dr. Ribut tadi. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubedillah yang ada dalam catatan saya, saudara sekalian. Yang pertama yaitu yang percaya atau tidak daripada nasab Ba'alwi ini.
itu adalah kita dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ya memang kita yang tidak percaya bahwasanya habaib itu keturunan Nabi karena sudah banyak dalil dan bukti, dan para habaib beserta Rabithah Alawiyah dalam hal ini sebagai organisasi khusus habaib, saudara sekalian, itu tidak bisa membuktikan. Bahkan tes DNA pun mereka tidak mau, saudara sekalian. Ini adalah hal yang akan dipertanggungjawabkan nanti karena mereka mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita begini, saudara sekalian, kita tidak tidak melihat Rizik Syihab, Bahar bin Smith, lalu kemudian Hanif Alatos. Yang penting Habib-Habib elit ini, saudara sekalian, itu mengaku-ngaku secara terang-terangan. Mungkin kita tidak pernah melihat itu. Mungkin pernah, tapi saya belum melihat itu secara langsung atau secara di dalam video ya. Secara langsung saya keturunan Nabi, saya zuriyah Nabi, saya ya pokoknya yang merugikan masyarakat, ndawir lain sebagainya. Namun ini Habib-Habib yang di luar elit ini, saudara sekalian. Kalau Habib-Habib di kampung ini memang sudah jelas, rata-rata. Bahkan memeras ya, sesuatu yang harganya tidak seberapa dijual dengan hal yang bisa beribu-ribu kali lipat. Namun kemudian ada juga ini kemarin kita lihat, yaitu Habib Jindan, saudara sekalian. AJ ya, Ali Jindan. Itu memamerkan kiswah makam Rasulullah SAW. Kok bisa seperti itu, saudara sekalian? Memamerkan hal itu dan kemudian sebelum diperlihatkan, kita lihat uangnya ditaruh dulu di kantong, saudara sekalian. Kita melihat kiswah yang memang itu belum tentu kiswah Nabi Muhammad, ditaruh di kantong, saudara sekalian. Bayangkan bagaimana Habib-Habib yang berada di bawah ini menipu masyarakat, saudara sekalian. Nah, ada satu hal perkataan yang menarik dari Kiai Jubaidillah, saudara sekalian. Mungkin saudara belum tidak begitu memperhatikan, tadi kita ulang bersama ya. Diglorifikasi apa yang dinyatakan oleh Gus Dur itu betul-betul ada hubungannya dengan klan Ba'alwi. Karena memang pada saat Gus Dur membuat sumpah pres saat itu ada pendamping dari Ba'alwi yang sebenarnya itu pernyataan umum Gus Dur merespon salah seorang tokoh nasional yang mengatakan bahwa Nabi sudah tidak punya keturunan. Tapi Gus Dur menjawab secara universal, yang kebetulan Ba'alwi pintar sekali di situ merapat, sehingga orang menganggap seolah-olah itu hubungannya dengan Ba'alwi. Itu aja Mas Yusuf, terima kasih. Nah, itu saudara sekalian, perkataan Gus Dur kurang lebih seperti ini ya. Nabi itu masih mempunyai keturunan, saudara sekalian. Masih banyak keturunan beliau, keturunan baginda Nabi Muhammad. Namun yang dimaksud Gus Dur di sini secara umum, bukan spesifik seperti Ba'alwi, Habib, saudara sekalian. Iya, kita pun juga sama. Kayak Jamaluddin dan kawan-kawan, PWLS secara umum dan laskar-laskar sabilillah itu mengakui, umat Islam mengakui bahwa zuriyah Nabi Muhammad SAW itu banyak, saudara sekalian. Baik itrotun Nabi dan sebagainya. Tapi kalau Ahlul Bait memang sudah tidak ada ya, saudara sekalian. Nah, keturunan Nabi Muhammad itu masih banyak yang hidup, saudara sekalian, masih banyak. Namun kita di sini membatasi, kecuali para Habib, saudara sekalian, karena kita membahas para Habib. Menurut tesis atau penelitian Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, itu memang Habib ini terputus ya, saudara sekalian. Nah, kalau Ki Haji Amiruddin itu terputusnya pada Ahmad bin Isa, saudara sekalian. Tapi kalau kita lihat dari maparan Ki Haji Alwi Nurul Alam, itu bukan dari Ahmad bin Isa. Bahkan Ahmad bin Isa pun tidak ada sejarahnya hijrah ke Yaman, saudara sekalian. Tuh, coba bayangkan, ini putusnya melebihi daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Jamaluddin, saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.